Lovers, kita kembali lagi dalam acara Apa Kata Bung Halis bersama dengan tamu kita pada pagi hari ini, Bung Raud Manarap. Nah, kita sudah mulai menarik ini perbincangan kita mungkin di babak terakhir ini. Dan untuk Anda yang ingin berinteraksi juga boleh, masih kita buka peluangnya. Dapat Anda hubungi 0852 6077 9177 bersama dengan Bung Raudman nantinya. Bung Raudman, ini saya ingin bertanya kepada Bung Raudman. Melihat bahwasanya masyarakat sekarang ini, ya, di dalam upaya membantu tim Amin ini, mereka berkumpul tanpa harus dibayar. Ya, benar. Kelihatannya kan begitu ya. Dan itu diakui oleh Bung Raudman, memang benar demikian. Bahkan mereka berani menyumbang baliho, spanduk dan lain-lain itu. Ya kan begitu. Sebenarnya apa sih yang diinginkan oleh masyarakat sekarang? Apakah kebetulan Pak Anies Baswedan ini orang yang berilmu atau orang yang punya etika atau apa, gimana sebenarnya yang diinginkan oleh masyarakat tentang perubahan tersebut? Ya, Pak Anies, kenapa dari tadi saya katakan Pak Anies ini pemimpin yang memimpin dengan hati. Karena dalam kehidupan berbangsa ini yang paling diperlukan adalah etika. Etika bernegara, etika berbangsa, etika berbirokrasi. Itu yang dimiliki oleh Anies Baswedan. Sangat dimiliki dia. Memang etika ini perlu ya? Sangat perlu. Lebih tinggi derajatnya daripada keilmuan. Ya, tidak ada guna keilmuan kalau kita tak beradab dan beretika. Saya, Pak Anies, semuanya melalui proses. Dari honor, tiga golongan 1 sampai saya pensiun 4E. Itu proses. Jadi kematangan kita berpemerintahan itu kita lakukan dari nol. Gitu loh. Harapan kita, bangsa ini diurus oleh orang yang memang punya jenjang. Tidak dengan ujuk-ujuk begitu loh. Jadi Pak Anies selalu melihat itu. Dan itu hanya bisa dilakukan apabila hukum berada di atas kekuasaan. Bukan kekuasaan di atas hukum. Kita akan jalan. Ya. Contoh kecil. Kita bicara korupsi. Sekarang gaji pegawai negeri berapa sih? Dia 3 minggu udah habis gaji sebulan. Seminggu lagi dari mana? Nah, disitulah kita harus melihat itu. Penuhi kebutuhan mereka. Ya. Bukan harus mewah, tidak. Nggak boleh mewah kita. Ya. Dengan demikian harus ada perhatian. Kekurangan itu ditambah kesehatan mereka dari tambahan penghasilan mereka. Ya. Sehingga mereka juga bekerja dengan baik. Kalau sudah 3 minggu istrinya lapor nggak ada apa-apa lagi, gimana sih? Jangan sering orang mengatakan saya nggak sependapat itu. Istri itu yang mengajari laki suaminya korupsi. Enggak begitu. Enggak ada. Siapa yang mau menjatuhkan keluarganya? Semua mau mahal. Cuman di sini diperlukan adanya adab, etika. Ya. Jadi makanya dalam pemerintahan itu etika pemerintahan itu sangat-sangat diperlukan. Kalau ada itu, maka diskresi seorang pemimpin akan bisa berjalan baik. Ini sekarang orang takut berdiskresi. Karena selalu kalau dia punya diskresi, itu ada mainnya, ada apa gitu loh. Dan yang paling terpenting Pak Anies, membangun bangsa ini, membangun provinsi, membangun kota, membangun kabupaten, jadikanlah masyarakat menjadi subjek pembangunan, bukan objek pembangunan. Itu catatan. Karakter seseorang itu akan tergambar daripada etika yang dimilikinya, adab yang dia
Ya. dijaganya kan begitu Bung Rautman ya. Nah kalau sudah demikian adanya berarti kan masyarakat ini tentu akan ada perdamaian, ada kenyamanan Ya. kan begitu Bung. Betul. Ya, Makanya perlu ada subjek. Kalau masyarakat jadikan subjek pembangunan, yang pertama peran serta masyarakat cukup. Tapi dia melihat kita sebagai pemimpin di depan, apa yang kita lakukan. Maka adab itu perlu, hargai tokoh-tokoh, hargai para ilmuwan. Kita serap semua itu, apa yang bisa kita lakukan yang baik di masyarakat. ya, Jangan kita mengambil keputusan yang tidak kita konsultasikan. Contoh, Pak Anies saja di Jakarta dia punya tim percepatan pembangunan yang membantu memberikan masukan-masukan apa yang harus saya lakukan. Sehingga semua menyentuh. Jadi kalau ada janji dia, sampai itu bisa dipenuhinya. Berkat ada tim. Jadi teamwork itu sangat perlu. Tidak usah paling. Kekuasaan itu sebentar. Tapi jadi pemimpin itu harus dibarengi etika dan adab kita terhadap orang tua kita. Dan para pendahulu kita. Dan para senior kita. iya. Itu dia. Nah, kalau sudah bicara tentang etika dan adab, saya tertarik dengan jabatan Anda sekarang ini. Sebagai Ketua DPW Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia. Ya. Ini juga berkaitan dengan etika dan adab terhadap para jemaah-jemaah haji kita yang biasanya seorang jemaah haji itu adalah orang-orang yang sudah mempunyai keteguhan iman, Ya. keetikaan yang baik, kan begitu juga Bung. Contoh. Ya, Alhamdulillah amanah yang diberikan oleh IP kepada saya. Ini saya umaroh, belum lama saya. Tapi ini IP ini sesuatu organisasi yang independen. Organisasi masyarakat. Ikatan Persaudaraan Indonesia. Dan ini tiap tahun bertambah anggotanya. ya, Sekarang saya buat pengurusnya. KBH itu saya kumpul. Apa maknanya? Perlu dicek, diverifikasi ini apa ini KBH yang banyak ini, yang kadang-kadang kecewa tak jadi berangkat dan berangkat. Ini harus terkontrol dan masuk bagaimana menangani haji itu dengan baik. EP harus berperan. Saya harus mengatur manajemen ini sehingga beberapa sekda di Sumatera Utara berkenan untuk jadi ketua IP. Kenapa? Ini IP ini mengurus yang persaudaraan yang sudah haji atau yang bakal mau calon haji juga? Haji. Yang mau haji kita backup. Ikut misalnya manasik KBH ini. Kan ada di tangan KBH juga yang haji ini. Ya, Hah? Dibimbing, bimbingan haji dan sebagainya kita lakukan. Malah sekarang sudah kita pikirkan bagaimana dengan orang yang umroh. Jadi Pak Alis, yang penting kita tahu apa yang harus kita lakukan. Jadi kita harus bahagian daripada Kepala Kantor Departemen Agama untuk bisa bagaimana jemaah haji nyaman gitu loh. ya, Bapak ingat dulu tahun 2012 atau 2013 itu jemaah haji Medan kan kita bayar, kita kerjasama dengan pengusaha Arab Saudi untuk mengasih makan di Mekah ya, 3 kali 1 hari. Tapi kalau dia tidak mampu, maka ini di stop oleh Kementerian Departemen Agama. ya, Itulah kita sangkin menghargai bagaimana ini bisa kita lakukan. Jadi nanti kalau misalnya contoh masalah jatah kuota haji, ya tentu IP harus ikut juga dong. Baik petugas haji juga ikut di dalamnya itu. Kita harus berkoordinasi baik. ya, Ini yang perlu kita lakukan Pak Alis. Maka saya jujur sejak ketua IP saya safari subuh ke masjid-masjid karena umumnya orang-orang para haji dan hajah di sana kita ketemu menjelaskan bagaimana haji ini ke depan. ya, Luar biasa potensinya. Mereka jangan bawa, walaupun mereka ada yang di politik silakan aja, tapi ini organisasi adalah independen yang harus kita bangun, kita baik, kita bimbing
sehingga semuanya bisa membawa aspirasi gitu Ya, loh. sebelum saya melanjutkan pertanyaan, saya akan baca dulu nih satu WA Ya. dari seorang sahabat kita. Nah, pagi Bung Halis, pagi juga Pak Rautman, saya Ridwan di Letda Sujono. Mau nanya ini, di masa-masa pemilu ini ada banyak sekali informasi dan berita hoaks yang beredar. Salah satunya mengenai Pak Anies yang dianggap sebagai bonekanya Partai Nasdem. Apa pandangan Pak Rautman tentang hal itu? Terima kasih. Apa benar demikian, Bung? Oh enggak. Ini adalah pertimbangan dari Ketua Umum dan seluruh DPP dan Munas kita di Jakarta, Ya, bahwa yang mampu membawa perubahan bangsa ini, yang saat ini kita anggap putra terbaik adalah Anies Rashid Baswedan. Itu kita komitmen itu. Jujur kita katakan, apa sih yang cari Pak Surya lagi? Semua cukup kok. ya, Tapi dia ingin bangsa ini dilihatnya maju di tangan seorang pemimpin yang memang punya visi, misi mensejahterakan bangsa ini. Bagaimana mewujudkan keadilan dan kesetaraan di tengah-tengah masyarakat. Itu yang luar biasa. sesuai dengan apa yang kata Bung Rautman tadi ya, bahwasannya hukum itu harus di atas kekuasaan. Iya dong. Dan dia adalah orang yang mampu melaksanakan. Sakit loh Pak Alis. Kalau hukum itu di bawah kekuasaan, korbannya satu Rahut Manarahap. Tidak ada istilah sorry ya. Ya. Ya, oke. Nah, Bung Rautman, tadi kembali saya kepada masalah haji tadi sedikit ya sebelum kita mengakhiri perbincangan kita ini. Ya, sekarang kan kita dengar begitu banyak problema yang dihadapi oleh saudara-saudara kita baik akan melaksanakan ibadah haji dengan ongkos haji yang begitu tinggi, boleh dikatakan ya. Apa kira-kira yang akan diperjuangkan oleh IPHI nanti nih, Bung Rautman? Ya tentunya kita harus memberi masukan. Kita bicara haji, kenapa orang sekarang rabi umroh? Karena untuk daftar tunggu itu luar biasa. Nanti kita akan coba diskusikan siapa yang jadi prioritas utama begitu. Ya, Adalah aturan, gambaran, tindakan berkeadilan lah. Saya jujur, ada saudara saya, diambilnya balik uangnya itu entah berapa lagi balik. Karena nggak mungkin lagi tahun sekian. Nah ini harus kita mulai nanti kita coba diskusikan. baik, Haji ini harus proporsional. baik. Tidak bisa hanya dibilang ormas, tapi dia harus profesional dikelola dengan baik. Saya mungkin beberapa hari ini akan segera mendaftarkan ke Sbagpol untuk segera saya audiensi dengan gubernur dan semua Polkopinda Sumatera Utara bahwa keadilan IPHI ini dalam rangka mewujudkan bagaimana untuk menjadikan Sumatera Utara lebih hebat. Itu aja. Amin. Nah, Bung Rautman, terakhir, dalam upaya Anda untuk mencalonkan diri sebagai legislatif DPR RI nantinya, apa kesiapan Anda, persiapannya sudah matang? Kita berusaha, Pak Alis. Ya, Insya Allah. artinya aspirasi-aspirasi yang diterima dalam perjalanan ini. Saya, Pak Alis, jujur, ini tadi untuk memenuhi undangan masyarakat untuk kita hadir. Udahlah Pak Alis, saya bisa menghadiri cukup 4-5 satu hari acara. Apa yang diinginkan oleh masyarakat sebenarnya dengan kehadiran Bung Rautman Nggak tahu yang saya. dapat aspirasi yang kita tangkap? Saya hanya, mereka itu hanya menyampaikan keluh kesah. Itu gunanya kita jemput bola. Ya, Apa yang disampaikan oleh Ketua Umum saya, jangan harap masyarakat memerlukan Nasdem, tapi Nasdem yang memerlukan masyarakat. Karena perkembangan demokrasi kita yang sedang tidak baik-baik saja ini, kita harus kawal. Jadi manit ataupun kecintaan orang terhadap Anies ini jangan dianggap otomatis kita mendapatkan efeknya itu kalau kita tidak langsung turun ke masyarakat mensosialisasikan. ya. Aspirasi masyarakat ini kan tentu dicatat oleh Bung Rautman. Yes. Insya Allah kalau Bung Rautman terpilih menjadi anggota dewan nanti,
apakah ini bisa direalisasikan? Ya tentu itu menjadi masukan kita. Dan kita harus diri kita, hati kita. Apa keinginan kita sih untuk jadi DPR kalau bukan untuk kepentingan umum? Jangan lagi berbicara kita kepentingan individu, Pak Lis. Ya. Zaman itu sudah ketinggalan. Tapi bagaimana kita bisa ikut berperan untuk mensejajarkan, mensuarakan apa yang menjadi keluhan masyarakat, itu yang penting. Nah, itulah suara hati daripada Bung Rahutman ya. Kita doakan beliau itu bisa menjadi anggota DPR RI nantinya yang bisa menyuarakan apa yang dirasakan oleh masyarakat sekarang ini. Nah, Bung Rahutman, kami mendoakan mungkin juga sebagian besar daripada orang-orang yang Bung Rahutman kunjungi, ya, yang menampung dari pasar segala macam keluhan ataupun aspirasinya tadi, pasti mendoakan Bung Rahutman itu untuk bisa menjadi anggota DPR RI nantinya. Dan kami yakin Bung Rahutman akan bisa merealisasikan apa yang menjadi tuntutan dan keinginan masyarakat. Amin. Nah, sebagai closing statement Bung Rahutman pada pagi hari ini. Statement saya adalah, kenapa orang sekarang di mana-mana selalu bicara perubahan? Karena masyarakat merasakan. Tidak bisa kita tahanin lagi, Pak Alis. Perubahan ini harus terwujud. Bukan perubahan seperti membalikkan tangan. Tapi sistem pemerintahan ini harus berubah. Gaya pemerintahan juga harus berubah. Bapak bisa melihat bagaimana. Jangan kita meninggalkan satu jabatan ini, meninggalkan masalah. Tetapi lakukanlah apa yang bisa kau pertanggungjawabkan. Baik di hadapan masyarakat, di hadapan hukum, dan di hadapan Allah. Itu ke depan. Amin. Terima kasih. Baik, demikian tadi perbincangan kita dengan Bung Rahutman. Dan perlu kami sampaikan bahwa Bung Rahutman ini adalah calon anggota DPR RI dari fraksi Nasdem, dapil 1 nomor urut 4 ya. Dan jangan lupa mungkin ya, bagi para movers sekaliannya maupun pendengar daripada Move Online ini, Move Radio, mudah-mudahan apa yang kita bincangkan pagi hari ini bisa memberikan manfaat dan masukan bagi Bung Rahutman sendiri. Nah, baiklah, kita akan sudahi perbincangan kita dan terima kasih kepada Bung Rahutman telah hadir, juga kepada tamu-tamu kita, audiens pada pagi hari ini dari berbagai golongan, dari orang muda sampai orang tua yang ikut di dalam acara kita pagi hari ini. Kita mengucapkan terima kasih dan insya Allah kita akan bertemu lagi di lain waktu dalam acara yang sama. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hai Mover, pernah dengar batik